Puji nama Tuhan, shalom warga kerajaan Allah. Kita bersyukur buat hari ini karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dan kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Mari kita sama-sama lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang semua kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita membawa di seluruh hidup kita lebih lagi. Dengan pujian ini kita memberikan pengagungan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Mari sama-sama dengan pujian yang kita katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Katakan ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Dari awal sama-sama katakan Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Ajaib berkuasa perbuatanmu. Katakan di hidup kami, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin amin, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Mari lebih lagi serukan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, di hidupku mari sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan, oh, kami sembahkan, kami datang bagimu, kami bersyukur, segala pujian, oh, kau yang layak Tuhan, kau yang disembah Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, oh, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu, oh, kau yang layak ditinggikan Tuhan, kau yang layak, kau yang layak diagungkan, oh, semua perbuatanmu ajaib Tuhan, semua kasih setiamu, anugerahmu besar bagi kami, kesetiaanmu lebih dari segalanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oh, oh, oh. Kami bersyukur Tuhan, tempat kekuatan bagi kami, tempat galanya bagi kami, oh. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kebaikan kasih-Mu Tuhan, oh, pujian bagimu, nafas muliakanmu. Surga bumi, surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan. Nah, katakan segala pujian, segala pujian bagimu, amin, amin. Senam nafas muliakanmu, surga bumi, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Lebih lagi, sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian bagimu, sikna mawasku, senam nafas muliakanmu, surga bumi, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Hatiku percaya
sama-sama. Hatiku percaya, sama-sama saya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Satu saat saya sedang potong rambut dipotong rambut di kota kami, saudaraku. Dan di belakang saya ada salah satu calon wakil bupati dan satu pengusaha, saudaraku. Dan saya potong seperti gaya anak muda, rambutnya berdiri tengah, saudaraku. Dan sang calon wakil bupati ini berkata seperti ini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya bilang amin. Pengusaha ini bilang, tolong minta doakan pendeta supaya lolos. Praise God. Setelah potong, saya bisik sama tukang potongnya. Ini 2 orang yang bayar saya ya. Kemudian saya bilang sebelum saya meninggalkan tempat potong rambut, saya bilang, kalau mencalonkan nanti wakil bupati kalau lolos, ingat, perhatikan sekolah. Karena ketika kita ingin merubah kota melalui sekolah. Tapi yang kedua, perhatikan orang miskin. Dan dengan kabar luar biasa karena kehendak Tuhan. Akhirnya lolos menjadi seorang wakil bupati. Praise God. Tuhan dasar atas kita. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu. Berbicara atas kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami, iman kami, kepercayaan kami, dan seluruh perjalanan kerohanian kami terus berjalan dituntun dengan api kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka diurapi oleh Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan melahirkan mujizat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom buat kita semuanya dan saya menyapa saudara memasuki di bulan yang baru. Ayo kita semangat, yang baru ada bersama dengan kita. Haleluya. Katakan sama-sama, luar biasa. Saya menyambut saudara-saudara sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Baik yang ada di Sumba, yang setia mengikuti program ini. Saudaraku baik di YouTube maupun di Facebook GBI Rock. Dan juga saudara-saudara saya yang dari Sidoarjo, di Lombok, di Flores, ada di Bali, di Jakarta, terima kasih banyak, dan juga di Jember dan juga di Ruteng, saudaraku, dan juga terima kasih juga semuanya Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo yang lagi retreat kalau tidak salah, dan Tuhan berkati, terus tetap semangat dan juga menyapa setiap saudara-saudara yang ada di Singapura yang terus membagikan program ini sehingga memberkati bangsa-bangsa yang lain, Taiwan, Malaysia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan biarlah hari ini kita tetap berkata luar biasa. Karena bersama dengan Yesus perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saya perlu sampaikan bahwa jangan lupa di akhir daripada firman Tuhan disampaikan akan ada perjamuan kudus, persiapan roti dan anggur saudara. Dan juga jangan lupa kunjungi di Facebook kami di di TikTok Boy WCW Wahyu Setiawibowo. Ada secangkir kopi pahit yang tidak sampai 1 menit memberkati setiap saudara. Ada poin-poin penting yang berkaitan tentang kingdom message yang akan saya sampaikan buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini katakan siapkan hati saudara. Kita membahas sesuatu yang sangat menarik, yang sering kita jumpai, kita hadapi, yang sering terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara suka, judul dari sebuah khotbah adalah Where is God? Di manakah Tuhan saat aku membutuhkan? Pertanyaan where is God muncul manakala kita sudah berdoa, manakala kita sedang menghadapi tantangan, manakala kita sedang ada di rumah sakit, sedang opname, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita sudah berdoa, tapi tidak kunjung jawaban yang datang daripada Tuhan.
Sehingga pertanyaan, where is God, di manakah Engkau Tuhan? Pertanyaan ini muncul manakala kita sedang menantikan pemulihan. Pertanyaan ini muncul manakala kita harus berhadapan dengan ekonomi yang mengalami penurunan. Lahirnya khotbah ini adalah lahir dari beberapa konseling yang saya jumpai. Dia berkata, Pak, ekonomi lagi lesu. Pak, kami sedang mengalami ini. Pak, kami sedang mengalami ini. Saya cuma bilang, where is God? Pertanyaan klasik. Manakala mungkin orang sedang menantikan pasangan hidup. Sudah mencoba dengan berbagai macam cara dan berharap. Tapi percayalah, ketika engkau sudah bertanya, where is God, di manakah Tuhan? Tuhan berkata, aku Tuhan yang menjawab doamu dan bekerja berdasarkan waktu kairos yang luar biasa. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, Pak Bu, seandainya ia menguji aku, doa yang belum dijawab, pertanyaan where is God, aku akan timbul seperti emas. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pertanyaan ini muncul. Di manakah Tuhan saat aku sangat membutuhkannya? Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kadang-kala pertanyaan ini yang membuat di manakah Tuhan? Saudara dalam keputusasaan, dalam keterpurukan ekonomi, dalam situasi bisnis yang mungkin lesu. Tapi dengar baik, kadang-kala muncul pertanyaan di tengah-tengah keputusasaan. Di manakah Tuhan saat aku membutuhkan? Amin, 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 amin. Tapi percayalah, Dia ada bersama dengan saudara. Makanya jangan tutup dulu program ini sampai selesai dan sampai perjamuan kudus mendoakan. Supaya sudah melihat ketika kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Engkau Tuhan yang hidup atau tidak? Apakah Engkau Allah yang berkuasa? Begitu banyak pertanyaan yang muncul, mana-mana keraguan itu ada. Di acara Sumber Blessing saya bagikan, saudaraku, sekalipun Abraham tidak ada dasar berharap. Dan Abraham berharap akhirnya mujizat terjadi. Terhadap janji Allah, dia tidak ragu dan akhirnya terjadi semua yang dijanjikan oleh Allah. Katakan sama-sama covenant. Katakan sama-sama karat berit. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh situasi, oleh sistem, bahkan setan sekalipun. Why? Kenapa? The devil is under your feet. Adalah sangat mudah, sahabat Kristus, ketika adalah mudah menyembah Tuhan ketika everything is okay. Betul. Sangatlah mudah menyembah Tuhan ketika kita sehat. Saya mau kasih tahu, ketika kita berjalan kaki setiap hari 5.000, kata salah satu dokter. Setiap hari 5.000 langkah, Anda sedang memperpanjang umur. Adalah sangat mudah ketika kesehatan kita oke. Pak Wahyu gampang sekali menyembah Tuhan, praise God, puji Tuhan, haleluya. Terlalu gampang. Sangatlah mudah menyembah Tuhan ketika ekonomi dan bisnis kita baik-baik saja. Cuan, untung. Kalau nyolong setiap hari untung banyak, cuan banyak, gampang berkata haleluya. Kalau tidak untung, sulit sekali kita menyembah Tuhan. Adalah mudah menyembah Tuhan kalau ekonomi, bisnis, dan pekerjaan kita oke. Betul nggak? Betul. Kalau semua running dengan baik. Adalah mudah untuk menyembah Tuhan manakala ketika hubungan dengan orang lain baik-baik saja. Ketika bahasa Jawanya satru, bahasa Jawanya kita siwaan, bahasanya terjadi miskomunikasi, tidak cocok.
dalam rumah tangga, maupun dalam bergereja dan semuanya. Sangat mudah ketika kita menyembah Tuhan. Saat ketika kesehatan oke, tidaklah mudah. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dan saya, tapi kalau kenyataannya saya sedang sakit Pak Wahyu dan masih belum sembuh, apakah bisa menyembah Tuhan dengan baik? Saat saya ada di kursi roda, kemarin kami mendoakan melayani perjamuan kudus. Yang pertama orang yang masih jemaat kami masih di kursi roda karena faktor jatuh. Kita layani bersama dengan pendeta-pendeta. Yang kedua, melayani salah satu diaken kita senior. Lagi tidur dan harus mengalami pemulihan dan sebagainya. Bagaimana bisa menyembah Tuhan kalau kenyataannya bisnis usaha saya tidak lancar, Pak Wahyu lagi menuju kehancuran. Impossible bisa menyembah, praise God. Mana mungkin bisa menyembah kalau kenyataannya hubungan saya tidak harmonis dan keuangan tipis. Sahabat Kristus dimanapun saudara, situasi dan musim seperti itu sering kita jumpai. Mana mungkin kita bisa berbuat sesuatu. Menyembah Tuhan, kita diminta bersyukur. Tapi saya percaya bahwa situasi yang seperti itu Allah ada bersama dengan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Mungkin saudara dengarkan program ini, ibadah ini, saudara sakit, katakan sama-sama. Engkau ada bersamaku. Mungkin saudara belum sembuh, mungkin bisnis lagi kocar kacir. Nyanyikan sama-sama. Engkau ada bersamaku. Mungkin hubungan saudara tidak harmonis, saling cuek, marah-marahan. Engkau ada bersamaku. Mungkin ini orang punya dompet dipisah. Kalau ndak Tuhan tolong hancur peseknya telur tak iya. Duk remah cok. Nyanyikan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kita. Oleh karena itu dia ada selalu bersama dengan kita. Mungkin kita bertanya, enggak mungkin Pak bisa menyembah, enggak mungkin bisa bersyukur. Sementara saya harus pakai kursi roda, sementara ekonomi lagi kocar kacir, sementara hubungan tidak baik, situasi tidak bisa untuk menyembah. Waktu Daud pernah mengalami. Haleluya. Daud pernah mengalami situasi di mana, coba lihat. Dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1. Dia berkata seperti ini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan. Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Daud seorang raja hebat. Seorang intimasi yang hebat. Seorang yang dikasihi Tuhan. Bukankah sama seperti kita? Mengalami hal yang sama, masa-masa di mana rasanya seperti berada di padang gurun. Berada dalam kesesakan. Doa belum dijawab. Rasanya sudah doa puasa, tapi tidak terjadi perubahan dan sebagainya. Daud pernah mengalami, mengapa engkau berdiri jauh dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan.
Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jauh. Kalau lagunya Daud zaman sekarang, David mungkin. Jauh dariku. Nyanyian Daud zaman sekarang. Yang ketiga, lebih tajam dalam Mazmur 43 ayat 2. Mengapa engkau membuang aku ya Tuhan? Tapi di tengah-tengah seperti itu, muncul penyembahan-penyembahan yang luar biasa dari Daud. Sehingga pemazmur disebut pemazmur. Dan salah satunya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang setuju katakan amin. Daud mengalami sama seperti kita. Saya pernah berada di satu titik doa saya belum dijawab. Saya menangis, saya berpuasa. Akhirnya tuh saya mengerti arti dari sebuah kehendak Tuhan. Daud mengalami. Saudara dan saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mengalami situasi seperti yang saya sebutkan, sakit tidak sembuh-sembuh, ekonomi belum pulih, perusahaan mengalami goncangan dan semuanya, tetap cari Tuhan. Why? Kenapa? Ada satu rahasia besar ketika situasi yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin situasi seperti Tuhan menyembunyikan diri. Tuhan jauh daripada kita. Allahku, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Dan sepertinya Tuhan membuang kita. Daud mengalami. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya mau bilang, situasi apapun yang Anda jumpai hari ini, don't worry, be happy. Why? Kenapa? Sacrifice of worship saya sebut. Tingkat penyembahan yang paling dalam adalah satu. Ketika kita memuji Tuhan, meskipun kita berada dalam kesakitan. Bagaimana saudara dan saya sementara mungkin sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Sekali lagi mungkin sedang dalam perjalanan masalah yang begitu berat. Dalam kesakitan. Tapi tetap berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Di tengah-tengah kesakitan ada pujian yang naik ke surga. Haleluya. Luar biasa. Itu sacrifice of worship. Yang kedua, berterima kasih kepadanya walaupun kita dalam pencobaan. Banyak perkara memang banyak. Mungkin saudara sedang tak ada semangat. Dalam keputusasaan. Dalam pencobaan, difitnah orang. Dan sebagainya. Dengar baik. Sacrifice of worship. Di saat saudara mengalami pencobaan. Saudara bisa berkata pencobaan-pencobaan itu adalah biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin. Sacrifice of worship mungkin mempercayai Dia ketika dalam godaan. Mungkin
berserah ketika dalam penderitaan, dan mencintai ketika dia nampak jauh. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sacrifice of worship. Keadaan kita, situasi yang hopeless di bawah. Mungkin tiap hari harus meneteskan air mata. Tapi saya percaya, penyembahan sejati lahir bukan hanya ketika saudara sedang diberkati. Tapi ketika hopeless, ketika berada di bawah, ketika sakit jasmani, ketika sakit rohani, di situ saudara menyembah. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Kagum hormat akan engkau. Apakah Abraham tidak ngalami seperti itu sebagai manusia? Mungkin sempat bimbang. Tapi proses keyakinan. Dan akhirnya disebut Bapak orang percaya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Penyembahan sejati. Bukan hanya lahir ketika Anda sedang diberkati. Sekali lagi ketika Anda berada di bawah. Ketika harus tidur di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Dan saudara tetap memuji Tuhan. Ketika dalam kekurangan, dihina, difitnah. Itu sacrifice, pengorbanan untuk menyembah Raja. Dan saudara akan melihat surga terbuka. Saya teringat teman saya, Koedi dan Cik Foni di Bali. Ada tamu datang. Dan istrinya ada di depan, di dalam lagi komsel menyembah Tuhan. Lagunya bersama malaikat di surga. Ada salah satu tamu, Bu, saya permisi mau ketemu Pak Edi katanya. Oh silakan masuk Pak, saya enggak. Itu di atas kayak ada serpian-serpian turun, gemerlap. Rupanya di saat saudara menyembah. Sacrifice worship, keadaan tidak memungkinkan untuk menyembah. Tapi lahir dari sebuah pujian. Agaliau melompat ke kirangan. Menyembah Tuhan, surga terbuka. Ketika Paulus dan Silas di penjara, dia memuji Tuhan. Amin. Suatu saat ada salah satu pendeta di pedalaman Sulawesi. Dan jemaat kita, Pak Pendeta tolong doakan gembala pendeta saya. Saudaraku, ya oke. Dia tabrakan 11 tahun tidak bisa jalan. Saya cuma telepon waktu itu hari Sabtu doa puasa. Saya tanya gini, Pak Pendeta Shalom Pak Pendeta. Pak Pendeta percaya kalau saya sebut nama Yesus, mujizat Allah terjadi, amin. Saudara tahu itu doa puasa. Sekalipun handphone masih kecil waktu bukan pakai Android. Saya dengar ada kuasa, ada alam darahnya. Ketika saya sebut nama Yesus, dia berjalan. Dia lari dan mengalami mujizat Tuhan. Situasi apapun, ayo sama-sama. Jangan menghalangi untuk kita berkata, ku kagum hormat akan engkau. Amin. Saya mengajak saudara untuk melihat 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tak mempedulikan agama. Sudah dinubuatkan hari terakhir. Akan terjadi yang namanya masa-masa sukar. Masa sukar itu kalepos. Artinya apa? Zaman kekerasan, kesulitan, berbahaya, dan zaman yang menyedihkan. Itu akan terjadi di akhir zaman. Bahayanya ketika menghadapi masa-masa seperti itu, warning buat kita semuanya, akan hilangnya takut akan Tuhan.
Ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang mulai menyombongkan diri, ketika orang mulai egois, ketika orang menjadi hamba Tuhan, ketika orang jadi pemfitnah, ketika orang mengalami kesulitan, dan ketika orang mengalami bahaya-bahaya yang terjadi, zaman kekerasan, kesulitan, berbahaya, menyedihkan. Warning buat kita, akan adanya hilangnya aku takut akan Tuhan. Mengkompromikan segala hal. Yang kedua, hilangnya hormat pada Tuhan. Oleh karena itu saya mengingatkan setiap kita sahabat Kristus. Situasi apa yang sedang kita hadapi. Jangan pernah khawatir. Jangan kehilangan rasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan membela orang benar. Yang kedua, hilangnya hormat akan Tuhan. Yang ketiga, hilangnya percaya kepada Tuhan. Situasi boleh berbeda. Tapi Tuhan bekerja atas situasi dan membela umatnya. Saya katakan di awal tadi bahwa yang namanya mujizat Tuhan, saudaraku, tidak dipengaruhi oleh sistem yang pertama. Kalau mujizat pasti tetap akan terjadi. Yang kedua, tidak tergantung oleh situasi. Situasi apapun, Pak, ini barang-barang naik semuanya, ada kompetisi sangat baik. No. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh setan. Yang namanya berkat, yang namanya kelimpahan, yang namanya mujizat, yang namanya kesembuhan, yang namanya kemuliaan akan tetap disediakan bagi setiap orang yang aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkati. Why, kenapa? Coba lihat. Ibrani pasal yang ke 12, 28. Jadi, apa? Karena kita, apa? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa rahasianya? Mengucap syukur dan tetap beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Unshakable. Saudara dan saya, kenapa tidak perlu takut dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada? Karena Alkitab berkata, karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya apa? Kehidupan kita tidak tergoncangkan. Artinya apa? Ekonomi kita tidak tergoncangkan. Artinya apa? Masa depan kita tidak tergoncangkan. Caranya bagaimana? Ibrani berkata, dengan ibadah, tetap mencari Tuhan dan beribadah dan mengucap syukur. Saya sampaikan kepada pengusaha-pengusaha yang minta doakan toko dan semuanya usaha baru. Saya cuma bilang, selama engkau mengandalkan Tuhan, apa yang kita buat akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Dengan singkat saya membagikan apa yang harus kita lakukan. Ada 4B. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 4B yang saya maksud bagaimana mengalami situasi ketika kita bertanya di manakah Tuhan saat kita membutuhkan, where is God dan sebagainya. Yang pertama adalah bangkitlah. Yang kedua, bersinarlah. Yang ketiga, berseri-serilah. Yang keempat hasilnya berlimpah. Amin. 4B yang membuat kita bagaimana melewati situasi yang sulit. Bangkit, artinya bangkit itu apa? Anistemi. Artinya apa? Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari kematian, apa yang kita buat. Artinya kematian secara mungkin kemandulan dalam hal bisnis kita, kemandulan dalam terobosan rohani kita, dan pelayanan semuanya. Saudaraku, bangkit artinya anistemi.
Bangkit dari kematian, dari keterpurukan dan kekuatan. Oleh karena itu saudara yang hari ini sedang berada dalam situasi yang mungkin berada di minus, hopeless dan tidak ada iman dan mulai saudaraku diombang-ambingkan dengan kebimbangan. Dengar baik, ayo bangkit anistemi dari kematian, dari keterpurukan dan memiliki satu kekuatan. Bersinarlah, kata yang dipakai adalah lamsato, artinya menyinari kegelapan dan menjadi terang di tengah-tengah situasi yang ada. Yuk tetap menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat untuk memberkati setiap orang yang datang, yang di sekitar kita. Saya punya kebiasaan di rumah kami di BTN, Berkat Tuhan Nyata singkatannya. Tiap hari ada orang yang jualan kue. Dia mulai pakai pisang goreng ubi dan semuanya. Pisang goreng ubi, pisang dan sebagainya. Keliling. Dan ada anak sekolah yang lucu, saudaraku, yang SMP kalau tidak SMA, saya lupa. Tiap hari keliling. Siangnya sekolah. Saya selalu titip berkat sedikit. Ini ya, untuk uang sekolah. Ada om-om yang suka nongkrong di berugak di tempat jaga malam. Umurnya belum terlalu tua, tapi karena mungkin kelihatan tua jadi banyak pressure sih. Saya selalu selamat shalom. Berkat tidak banyak sedikit. Tukang bensin, semua saudara. Ketemu orang yang Tuhan suruh, saya lakukan. Situasi apapun, ayo lamsapto, menyinari kegelapan dan menjadi terang atas orang lain. Tapi yang ketiga adalah berseri. Berseri bukan hanya wajahnya berseri-seri. Tadi sebelum ibadah saya lompat, saudaraku saya nari, saudaraku saya lompat dengan lagu yang sangat bagus. Pak Enggi bilang mulai kambuh. Kata berseri artinya metamorfo, artinya apa? Ayo di tengah-tengah situasi yang ada, himpitan, tekanan, masa suka dan sebagainya, kita ngalami perubahan seperti bentuk ulat menjadi kupu-kupu. Metamorfo. Karena apa saudaraku? Semua yang kita jumpai, tantangan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, memproses kita untuk menjadi mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Setelah bangkit, setelah bersinar, setelah metamorfo berseri, berlimpah yang terjadi. Periseuma, kelimpahan, seperti air mengalir, kasih yang mengalir, kekuatan yang mengalir. Bangkit. Satu saat saya nginap di salah satu hotel di Surabaya sebelum ada Rock Hotel. Ada satu tulisan yang bagus. Kata-kata itu masih saya ingat sampai sekarang. Bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita harus bangkit. Mari kita bangkit dengan kekuatan Tuhan. Mari kita bersinar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berseri untuk berubah, metamorfo. Dan akhirnya apa yang terjadi endingnya? Berlimpah terjadi atas seluruh kehidupan kita. Pertanyaan terakhir. Where is God? Di manakah Allah saat kita membutuhkan? Yang pertama, Allah ada di dekat kita. Katakan sama-sama, Allah di dekat kita. Yang kedua, Allah berada di daerah musuh untuk memusnahkan. God is enemy area. Keren banget kan? Jadi tidak ada alasan khawatir ketika kita bertanya, where is God? Di manakah Tuhan? Saat saya sakit, menghadapi pergumulan, kesedihan, seperti Daud berkata, jauh, saudaraku.
Allah ada di dekat kita. Dalam bahasa Jawa bagus, Allah manunggal dengan kita, menyatu dengan kita. Tapi yang kedua, Allah berada di daerah musuh untuk memusnahkan para musuh. God is enemy area. Yang ketiga, Allah ada di surga untuk apa? Menjadi pembela atas kita, menjadi good lawyer atas kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, ayat ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada satu kalimat yang bagus di situ. Jangan bimbang. Apa artinya jangan bimbang? Jangan gampang kecewa. Jangan gampang mundur kalau Tuhan belum tolong. Tapi Tuhan pasti tolong. Jadi pertanyaan kita dijawab, where is God? Di manakah Tuhan? Di saat kita membutuhkan. Allah bersama dengan kita. Yang kedua, Allah berada di area musuh untuk membawa saudara menuju kemenangan. Dan Allah ada di surga untuk menjadi good lawyer. Engkau ada bersamaku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dan persiapkan roti dan anggur. Dan persiapkan untuk menerima mujizat dan penyertaan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sama-sama, engkau ada bersamaku. Engkau ada. Sama-sama. Bersamaku. Di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Pulihkan hatiku, oh, oh. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Persiapkan roti dan anggur. Dan mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan layakkan hidup kami Tuhan. Supaya sementara kami ada dalam satu perjalanan. Dan kami bertanya, where is God? Di manakah Tuhan saat aku membutuhkan? Perjamuan kudus ini menjadi satu peneguhan buat kami. Bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam saudara. Tuhan ada di dalam saya. Dan yang ketiga, Allah berada di daerah musuh. God is enemy area. Untuk membawa kita menghancurkan semua musuh dan menuju kemenangan. Yang ketiga, supaya Allah ada di surga untuk menjadi pembela atas kita. Kuduskan roti dan anggur yang kami pakai, piranti yang kami pakai. Mari angkat roti di tangan kanan. Percayakah saudara bahwa
Roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Pegang cawan yang berisi anggur. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika kita mengaku di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, menyucikan dari semua kejahatan. Angkat di atas kepala saudara. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya persekutuan dengan kuasa darahmu? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tanganmu disertai oleh Tuhan. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yang setuju katakan amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun situasi kita, mujizat masih ada. Kemenangan dijamin atas hidup kita. Seberapa banyak yang perlu mujizat Tuhan dalam minggu ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Dan sementara saudara angkat tangan, letakkan tangan kirimu di dada. Pendeta Hengki akan melepaskan berkat Tuhan, melepaskan mujizat, melepaskan pertolongan Tuhan, melepaskan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami, yang tidak pernah tidak mendengarkan seruan kami. Kami punya Tuhan yang setia dalam segala keadaan kami, yang selalu menjawab seruan-seruan doa kami, bahkan lebih daripada yang kami doakan. Karena itu kami berdoa memberkati seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka, dalam keadaan sakit yang mereka hadapi atau keadaan sukar apapun. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa keyakinan akan kehadiran Tuhan itu muncul atau iman kepada Tuhan itu muncul sehingga membuat mereka tetap semangat dan bahkan mengalami pemulihan kesembuhan yang dari Tuhan karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Kami berdoa lewat firman yang mereka dengar hari ini, mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan, mereka mengalami pemulihan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan hari ini kami mengakhiri seluruh ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya disertai, diberkati dan selalu ditolong oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, salam, salam.